Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-temanku, sahabatku yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin mengulas ya dikit. Ini memang beberapa kali saya melihat berita, ini marak ya, dari beberapa kasus terjadinya pendarahan pada otak ya. Ini beberapa kasus, ini orang nggak mandang usia ya, kadang usia masih muda. Usia muda itu ya 40 tahun itu kan masih muda ya, 35 itu ada beberapa orang yang mengalami pendarahan pada otak. Nah, ini sebenarnya siapa sih ya yang menyebabkan? Mungkin kita semua ya. Jadi ada beberapa hal yang kita khawatirkan terhadap kondisi tubuh kita. Itu apa? Ya sakit ya kan. Kita tidak berharap kita akan sakit, namun ya kan, kita hanya bisa berusaha, kadang penyakit datang. Nah, saya akan bahas sedikit nanti tentang pendarahan otak ya. Jelas ini faktor utamanya adalah ini karena tekanan darah ya. Tekanan darah, terus yang kedua karena mungkin ada penyumbatan ya. Ada penyumbatan pada pembuluh darah, terus ada kemungkinan pecah pembuluh darah ya kan, karena ada penyumbatan. Terus ketika jantung itu memompa darah dengan kencang, mungkin karena jatuh ya kan, mungkin karena stres, banyak beban, ini yang menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah atau pendarahan pada otak, karena ini terjadi di otak. Nah, sebenarnya ini bisa kita cegah ya, penyakit namanya stroke yang diakibatkan karena penyumbatan ataupun karena pecah pembuluh darah. Ini bisa kita cegah. Pencegahan yang pertama, jelas kita harus menjaga pola makan. Hindari makanan yang kolesterol tinggi ya, kolesterol jahat. Seimbangkan makanan yang kaya dengan vitamin, serat, biar seimbang. Dan yang berikutnya adalah faktor pikiran, antara beban kerja, beban pikiran, kadang kerja terlalu capek, ini bisa menyebabkan stres timbul ya kan, jelas nanti akan berdampak pada aliran darah, denyut jantung dan lainnya. Ditambah lagi ketika lagi stres, makannya nggak diatur ya kan, terjadi kolesterolnya tinggi, terus tingkat kekentalan darahnya tinggi. Nah, ini yang menyebabkan orang bisa terkena stroke ya. Terus juga ada insiden, misalkan ketika jatuh ya kan, jatuh dari, biasanya banyak dari kamar mandi ya, jatuh dari kamar mandi mungkin karena terpleset atau mungkin sebelumnya udah pusing ya kan. Penyebab jatuh itu bukan karena semata-mata terpleset, tapi karena pusing ya kan, mungkin ada penyumbatan ya kan, jatuh. Nah, terjadi goncangan bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Nah, ini
ya ada beberapa hal yang harus kita hindari ya. Terutama kita harus tahu diri tentang kondisi tubuh kita. Kita yang merasakan, ya kan? Kita yang melaksanakan keseharian. Kita harus tahu. Jadi kita harus bisa mengerti dengan diri kita sendiri. Kita bisa mengukur kegiatan yang aman buat diri kita. Apalagi ya misalkan kalau dari garis keturunan, dari genetik ya, orang tua kita, ayah, ibu, nenek, kakek itu dulu ada riwayat hipertensi, ya kan, ada riwayat mungkin pernah kena stroke dan lainnya. Ini perlu kita waspadai, jaga-jagalah ya. Kenapa? Jelas ada faktor genetik yang ada pada diri kita, menurun dari orang tua kita. Jelas kayak genetik jantung, ya kan, jelas itu kan menurun dari atas, ya kan. Pembuluh darah dan lainnya itu jelas ada faktor X yang ada pada diri kita, menurun dari orang tua kita. Itu kita harus paham dulu. Kalau misalkan oh ya orang tua saya, ibu, bapak misalkan, oh kakek mengalami penyakit seperti ini, hipertensi misalkan, stroke. Nah, ada kemungkinan kita itu ada kecenderungan karena faktor penyakit stroke itu kan ada erat kaitannya dengan pembuluh darah, dengan jantung, ya kan. Jelas harus kita waspadai. Namun kita juga nggak boleh takut ya. Ya jangan terlalu dipikir terlalu serius, ya kan, nanti malah depresi dan lainnya. Kemudian yang berikutnya ya kita harus pandai-pandai ya mengatur pola hidup, aktivitas fisik, aktivitas kerja, istirahat, pola makan yang sehat. Itu harus kita jaga betul. Nah, kemudian ketika kita kok misalkan kepala pusing, ya kan, denyut jantung berdebar, periksa ke dokter misalkan kolesterolnya tinggi, hipertensi dan lainnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jelas kalau kita ada tanda-tanda kita ada kecenderungan ada penyakit hipertensi, ya kita harus jaga. Terus ya sedini mungkin ya kita bisa banyak ramuan-ramuan herbal yang bisa untuk mencegah penyakit stroke. Kalau udah pecah pembuluh darah misalkan, itu memang jelas itu kan harus, kalau udah nggak bisa apa-apa, kadang kita harus masuk ICU, itu udah lain ya. Kita istilahnya kita pencegahan dan penyembuhan pasca setelah penanganan pertama penderita stroke. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Jadi ketika kita ada kecenderungan tubuh kita mengalami stroke, ya kita harus mencegah, ya kan, dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Dan bila terkena stroke, dengan penyembuhan penyakit stroke, bisa mengkonsumsi beberapa obat-obatan herbal yang aman buat tubuh ya. Contoh ini ada obat ini
eteral. Paratha ini juga bisa dikonsumsi karena ini bisa secara alami membantu tubuh, karena ini ada ekstrak Centella asiatica herba ekstrak ya. Ini bisa untuk membantu tubuh dalam proses pemulihan. Jelas ketika kolesterol tinggi, terus kentalan darahnya pekat, harus ada ramuan yang bisa mengencerkan, terus ada yang bisa melancarkan peredaran darah ketika ada penyumbatan itu kan. Kemudian nanti bisa bertahap memperbaiki jaringan pembuluh darah, terutama pada otak ya, area kepala ini, karena banyak kan orang stroke ya, hampir semua orang stroke itu kan ya terjadi penyumbatan pada otak ya. Jadi impuls saraf-saraf nanti sensorik ya kan, ketika ada rangsangan itu tubuh udah nggak bisa bergerak ya, karena misalkan lumpuh separuh dan lainnya, itu karena memang sel saraf sensorik motoriknya nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk itu buat kita semua yang masih sehat ya, kita harus selalu tahu diri kita sendiri, mengerti kebutuhan diri kita, menjaga pola hidup ya. Pola hidup itu aja menjaga pola kerja ya kan, menjaga pola makan, menjaga aktivitas fisik, olahraga ya, menjaga istirahat yang cukup, terus nanti yang terakhir adalah menjaga ini nih. Jelas semua orang itu kan punya beban ya, beban permasalahan. Gimana kita menyikapi masalah kita berusaha untuk selalu lapang, jadi pikiran kita terbawa selalu rileks, nyaman, santai gitu kan. Ini akan bisa ya menstabilkan ya metabolisme tubuh. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak akan terjadi itu kan. Jadi pemicunya mungkin karena kolesterol, pemicunya mungkin karena hipertensi. Tapi kalau pikiran kita, hati kita tenang, itu insya Allah nggak ada hal-hal yang ya fatal gitu kan. Nah ini dalam kiat-kiat kita dalam menjaga tubuh kita, kiat-kiat kita dalam mengantisipasi ya penyakit-penyakit, katakanlah tadi pecah pembuluh darah, stroke ya, lumpuh. Ini yang suatu saat bisa kita mengalaminya ya. Sekian dulu dari saya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.